Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dulu memulai pelajaran padanya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baik, Ibu Nunggu. Belajar fisikanya? Masih, Bu. Halo? Oke, nah agar kalian lebih semangat lagi, Ibu memiliki sebuah kutipan nih dari Imam Syafi'i, yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, kita pasti nggak mau menjadi orang yang bodoh kan? Maka kita harus tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita masih mempelajari bab vektor. Namun lanjutkan di subbab vektor posisi, vektor perpindahan, vektor kecepatan, dan vektor percepatan. Nah, next. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami vektor posisi dan perpindahan, memahami perbedaan vektor kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, dan yang terakhir memahami perbedaan vektor percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu memiliki sebuah tayangan video. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Coba kalian perhatikan yang SpongeBob-nya. Shortcut. Look, the Krusty Krab is right at the end of the block. You're not going to come with me? No, SpongeBob. I'm just going to struggle through the rest of this walk. Come on. Yep. It's very hot face. But I can't wait to see your face when you get to work, and I'm already there. Then you take a little ride. That's how you find a shortcut. Crawl under the bed, rock through a bush. And that's how you find a shortcut. Straight line. Point A to point B. Oh, tartar sauce. Maybe I should have dragged when I dig. First you do a search, crawl under the bed. Then you take a little dig. That's how you find a shortcut. Yeah, that's better. This is what I call a real great shortcut. All I have to do is remember my wilderness training so I don't get lost. Wilderness training? That's the course for taking notes of local landmarks. Local landmarks. Right at this large and unusual shell. Right at this abandoned sofa. And top left is a broken fire hydrant.
name of a restaurant? No, it's a typo. Could you perhaps tell me how to get to the Krusty Krab from here? Never heard of it. Oh, you should try it. It's the best place to eat in all of Bikini Bottom. Here, this is your one. Thanks. I'm gonna go right now. I want you to know where the Krusty Krab was. What do I do now? Remember your landmark. Eddie Rubin and tips are always on the money. That's one of my landmarks. The broken fire hydrant. Hello, hydrant. I'm gonna call you Heidi. Heidi the hydrant. Oh, many broken fire hydrants. What do I do now, Heidi? If only I could telephone Squidward. He'd help me out. Hey, that thing looks kind of like a phone. Wow, this is weird. It's like a phone, but you put money in it. My last time. I hope this works. Krusty Krab, may I reluctantly help you? It's me, Squidward. SpongeBob. I'm calling from the payphone. You don't say. How's that shortcut of yours? Not good. I think I made a wrong turn at the abandoned sofa. Others around here are broken fire hydrants. What should I do? I don't have a dime. Operator, please, can you tell me where I am? You know you are. Please insert another time. Hold on. Nah, tadi kan kalian telah memperhatikan tuh bagaimana SpongeBob untuk menuju ke Krusty Krab itu melewati jalan yang berbelok-belokan. Nah, di sini ada yang tahu nggak bagaimana cara tercepat agar SpongeBob tersebut dapat sampai ke Krusty Krab? Ayo, ada yang tahu nggak? Berjalan terus. Ya, terus ada yang tahu lagi? Oke, ya benar. Jadi untuk agar cepat SpongeBob tersebut sampai ke Krusty Krab itu menggunakan perpindahan yang berupa garis lurus. Tetapi sebelum kita ke perpindahan, kita harus memahami dulu nih mengenai sektor posisi. Nah, apa itu sektor posisi? Sektor posisi itu adalah suatu kondisi untuk mempresentasikan sebuah letak atau posisi benda terhadap titik acuan atau kerangka acuan pada suatu koordinat tertentu. Nah, kerangka acuan itu ada pada 3 dimensi. Yang pertama adalah 1 dimensi. Pada kerangka acuan 1 dimensi ini hanya terletak pada koordinat X atau Y saja. Misalkan Ibu memiliki sebuah koordinat X saja ya. Nah, untuk menentukan sektor satuan itu, kita harus memiliki titik acuan terlebih dahulu. Titik acuannya itu adalah di titik 0. Misal ada mobil di sini. Nah, bagaimana nih kita tahu bahwa posisi mobil itu ada di sini? Nah, caranya menggunakan sektor posisi, yaitu dengan rumusnya R sama dengan X I topi. X ini adalah titik pada mobil yang ada di sini. Berarti ini pada sumbu X ada pada titik 3. Berarti 3I. Karena ini merupakan jarak, jadi kita menggunakan satuannya adalah meter.
berikutnya yaitu pada 2 dimensi. Dua dimensi ini merupakan kerangka acuan yang terdiri dari koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y ini merupakan sebuah bidang. Pernahkah kalian mengamati bagaimana posisi dari cicak yang ada di dinding? Ayo, ada yang tahu nggak bagaimana kita mengetahui posisinya? Nggak pernah merhatiin, Bu. Nggak pernah merhatiin ya. Oke, biar supaya kita tahu seperti apa posisi dari cicak tersebut. Nih, misalkan Ibu gambarkan di sini ada cicak ya. Ada cicak. Nah, bagaimana ya biar tahu? Tadi kan Ibu sebutkan bahwa vektor posisi itu berawal dari titik acuan. Nah, titik acuan dari koordinat X dan Y itu, koordinat dari X dan Y itu merupakan 0,0. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai vektor. Nah, vektor itu memiliki nilai dan arah. Arah itu biasanya kita gambarkan dengan menggunakan apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Halo? Menggunakan apa kalau vektor itu? Menggunakan anak panah ya. Jadi, kita tarik nih titik acuan ke benda, ke cicak yang ada di sini. Berarti vektornya gini ya. Nah, untuk mengetahui posisinya menggunakan rumus R sama dengan XI tambah YJ. Bisa kedua Bu, nggak kelihatan. Kenapa dia XI tambah YJ? Karena dia berasal dari dua buah sumbu koordinat X dan Y. Kita lihat di sini. Bu, agak dideketin, Bu. Kurang jelas. Kurang jelas. Ya Bu, nggak kelihatan Bu. Nah, udah Bu, udah Bu. Nah, udah, Bu. Udah, Bu. Nah, udah, Bu. Udah Bu. Udah Bu. Udah, siap? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bu. Oke. Baik Bu. Nah, kita lihat nih di sumbu X Oke, Bu. ini, bila kita tarik garis, si cicak ada di angka yang keberapa nih? Kelihatan nggak? Di angka 3, Bu. 3, Oke, Bu. nah, di Tiga, Bu. angka 3 ya, berarti Ya itu Bu. 3 I. 3, Bu. 3, Bu. Nah, sedangkan yang sumbu Y ini ada di angka berapa? Nggak Di kelihatan angka Bu. 3, Bu. Udah Bu. Ya, benar. Tiga juga. 3 juga ya, berarti 3 J. Nah, 3 ini berasal dari sini, dan 3 ini berasal dari yang sumbu Y ini. I ini merupakan vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Kalau J ini vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Untuk besar dari vektor satuan 2 dimensi ini yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat, seperti pada perumusan vektor yang pertemuan sebelumnya. Gitu. Sekarang yang 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu menggambarkan sebuah ruang. Misal, di sini kalian ada yang tahu nggak bagaimana posisi dari seekor ikan di dalam kolam renang? Kolam ikan. Ada yang tahu nggak posisinya di mana letaknya? Di air, Bu. Air. Di dalam air, Bu. Tengah-tengah Bu. Dalam airnya, Bu. Jadi, misalkan Ibu gambar ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misalkan Ibu taruh ikannya di sini. Ikan apa itu Bu? Awas. Ikan apa ya? Ikan cupang. Nah, kita proyeksikan terlebih dahulu si ikan ini ke sumbu X.
lalu ke sumbu Y, dan ke sumbu Z. Sama seperti pada dua dimensi bahwa vektor satuan pada sumbu X ini dinamakan XY, kalau sumbu Y itu dinamakan dengan YJ, dan sumbu Z ini dinamakan dengan ZA. Maka vektor posisinya adalah R sama dengan XY topi tambah YJ topi tambah ZK topi sama dengan kita lihat di sini sumbu X. Ikan pada sumbu X itu ada titik berapa? 1, 2, 3. 3, ya 3. Tadi maksudnya di sumbu X ya, jadi yang ini 1, 2. Nah, kalau sumbu Y-nya 1, 2, 3. 3. 3. 2, Z. Nah, yang Z-nya nih berapa? 1, 2. 2, ya 2. Nah, sekarang besar dari vektor posisinya yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, seperti itulah vektor posisi. Berikutnya kita ke contoh soal. Sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu nggak nih? Kira-kira sudah paham belum mengenai vektor posisi ini? Belum paham banget, Bu. Belum paham, Bu. Gimana tuh cara-caranya? Terlalu paham, Bu. Apa? Enggak terlalu. Belum paham, Bu. Kurang Nggak lebih terlalu. paham, Ya, Bu. kita bisa lanjut ya. Oke, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal, yaitu sebuah partikel bergerak dalam bidang XY. Tadi bidang XY itu dimensi yang keberapa? Dimensi apa? Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Kadang kepotong, Bu. Oke, Bu. Taruh saya SS dulu, Bu. Udah kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah saya Udah, Bu. SS, Bu. Udah kelihatan ya? Oke, kita lanjut. Nah, sebuah partikel bergerak dalam bidang XY. Bidang XY berarti itu berapa dimensi? 2. Oke, benar. Lalu, dari suatu titik dengan koordinat min 3,5 meter menuju titik dengan koordinat min 1, min 8. Tuliskan vektor posisinya. Nah, berarti di sini vektor posisinya ada berapa? 2. Oke, benar. Bagus sekali. Nah, misalkan Ibu gambar ya. Ayo, Bu. Gambarnya semangat, Bu. Nah, berarti vektor posisi yang pertama itu kan titiknya min 3,5. Berarti yang di sumbu X itu yang mana? Min 3, Bu. Oke, min 3 ya. Di sini berarti min 3. Lalu sumbu Y-nya di mana? 5, Bu. Oke, 5.
Nah, berarti titiknya itu ada di lima. dari sini ya, tata posisi yang pertama. Nah, Ya, yang Bu. kedua, koordinat min 1, min 8. Nah, mana tuh yang sumbu X-nya? Min 1. Satu, Bu. Oke, min 1. Kalau sumbu Y-nya, 1, Bu. Min 8. sumbu Y. Min 8, Bu. Min 8. Di sini ya. Nah, seperti itulah vektor posisi. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai vektor perpindahan. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang vektor posisi. Misal, contohnya Ibu ada di koordinat X nih. Di koordinat 1.0. Nah, terus gimana kalau misalnya Ibu pindah ke 3.0? Pindah lagi ke 5.0. Nah, konsep ini dijelaskan di vektor perpindahan. Vektor perpindahan adalah perubahan posisi yang ditinjau dari titik awal ke titik akhir benda. Karena perpindahan ini kan merupakan besaran vektor, maka perpindahan ini memiliki nilai dan juga arah. Contohnya di sini ada sebuah titik. Di titik A. Lalu ada juga titik di titik B. Nah, titik A ini kan memiliki nilai vektor. Misalnya RA. Nah, lalu yang di titik B juga sama. Dia memiliki vektor posisi. Nah, perpindahan posisi dari titik A ke titik B inilah yang disebut dengan perpindahan atau delta R. Nah, di sini saat turunkan perumusannya, delta R sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Di mana posisi akhirnya ini kan RB. Dikurang posisi awalnya ini RA. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Elis bahwa ketika ada sebuah titik ataupun benda di sistem koordinat X, Y, maka kita harus mempresentasikannya dalam vektor satuan juga. Berarti di sini ada XB ditambah YB dikurang XA ditambah YA. Nah, karena dalam operasi vektor, kita harus mengoperasikannya dengan vektor satuannya. Misal, X dengan X, Y dengan Y. Berarti, XB dikurang XA, itu pi, ditambah YB dikurang YA, itu pi. Nah, XB dikurang XA ini kan perpindahan posisi, di mana perpindahan itu bisa kita ganti dengan simbol delta. Itu dibaca delta, maksudnya itu perpindahan, perubahan, atau selisih. Delta X itu pi ditambah delta Y, itu pi. Nah, inilah vektor perpindahannya. Lalu untuk besar perpindahannya,
atau dengan tanda mutlak, yaitu dengan pakai rumus Pythagoras, di mana delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Kenapa pakai rumus Pythagoras? Karena apabila kita lihat di gambar ini kan kecil nih. Kalau kita perbesar, gambarnya seperti ini. Ini delta X-nya, dan ini delta R-nya, ini delta Y-nya. Nah, ketika untuk cari delta R, kita menggunakan rumus Pythagoras. Delta X ditambah delta Y. Nah, untuk arahnya, ya, berarti pakai tan theta delta Y per delta X. Nah, tan ini, theta ini kan sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh delta X dan delta R. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan jarak dan perpindahan. Menurut kalian jarak dan perpindahan itu sama atau beda? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Siapa yang bilang beda coba? Namanya siapa, dari kelas berapa? Ayo. Tadi ada yang bilang beda. Jangan takut ya kalau mau jawab pertanyaan. Oke, jadi jarak dan perpindahan itu sama. Sama di sini, dia sama-sama besaran panjang. Karena apabila kita mengukur suatu jarak atau perpindahan, kita menggunakan satuan meter. Dan jarak dan perpindahan ini sama-sama memiliki dimensi yang sama, yaitu dimensi L. Nah, yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ada delta L. Nah, namun ternyata jarak dan perpindahan ini berbeda. Berbedanya karena jarak ini merupakan besaran skalar, artinya tidak bergantung dengan arah. Dan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Nah, misal ada seorang yang ingin pergi nih dari rumah ke menuju tujuannya. Nah, rumah ini sebagai titik acuannya. Nah, sedangkan ini lintasan yang dilaluinya ini merupakan jarak. Nah, sedangkan perpindahan ini merupakan perubahan posisi dari titik awalnya ke titik akhirnya. Untuk mencari perpindahan, kita bisa untuk mencari garis lurus dari titik awal ke titik
melanjutkan mengenai materi vektor kecepatan. Jadi kecepatan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Di sini bisa pada naik motor semua kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Nah, kalian pernah memperhatikan nggak sih perpindahan misalkan dari sekolah ke rumah menggunakan kecepatan berapa? Tergantung macet apa enggak, Bu. Kilometer, Bu. Oke, misalkan menggunakan kecepatan 70 km per jam, terus dalam jaraknya 1 kilometer. Nah, dengan selang waktunya itu kira-kira 10 menit lah ya. Nah, teori yang mempelajari tentang ini itu kita sebut dengan kecepatan rata-rata. Jadi, kecepatan rata-rata itu adalah proses perubahan posisi atau perpindahan terhadap selang waktu tertentu. Dapat kita rumuskan dengan P rata-rata delta R per delta T. Delta R ini merupakan perubahan posisi dan delta T ini merupakan selang waktunya. Delta R itu kan delta XI tambah delta YJ per delta T atau delta XI per delta T tambah delta YJ per delta T sama dengan PXI tambah PYJ. Jadi kecepatan rata-ratanya itu P sama dengan PXI tambah PYJ. Dan besar kecepatan rata-ratanya itu akar PX kuadrat tambah PY kuadrat. Misalkan Ibu menggambarkan dalam sebuah grafik ya. Ini biar lebih jelasnya lagi, Ibu akan gambarkan di sini. Enggak. Misalkan titik yang Ibu buat sembarangan ini sebagai sekolah, Ibu cerita sebagai sekolah. Nah, terus titik ini itu rumahnya kalian. Ibu bikin lintasannya dulu. Nah, titik yang sekolah sama rumah ini dapat kita jadikan sebagai jarak atau perpindahannya. Dan digambarkan dengan vektor. Dari titik acuan ini ya buatnya. Jadi PS. Yang ini PR. Jadi jadi kecepatan rata-ratanya itu adalah R yang ini dikurang R yang sekolah dibagi T yang kita dari awal mula yang T dari rumah dikurang waktu yang dari berangkat ke sekolah atau delta R per delta T. Maka perumusan ini sesuai dengan yang awal tadi. Jadi T sama dengan delta R per delta T. Berikutnya yaitu kata.
bagaimana kita mengetahui sebuah jarak pada dengan menggunakan waktu yang sangat kecil atau waktunya itu mendekati 0. Jadi menggunakan kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu adalah proses perubahan posisi dengan waktu yang sangat singkat atau T-nya itu mendekati 0. Ini sama seperti yang awal tadi bahwa rumus kecepatan itu menggunakan delta R per delta T. Karena dia mendekati 0, kita menggunakan limit. Limit T mendekati 0 atau menggunakan turunan yaitu dr per dt. D per dt. Nah, R-nya ini xi yj. dxi per dt tambah dyj per dt. Atau xi tambah dyj. Nah, dr dt ini merupakan sebuah turunan. Jadi Ibu akan singgung sedikit nih ke materi kalian kelas 11 ya. Namanya itu turunan. Misal, rumusnya itu adalah Y sama dengan CXN. Nah, turunannya gimana nih? Yaitu DY per DX sama dengan N yang ini dikali C ini. X, N dikurang N ini dikurang 1. Nah, inilah cara turunan dari Y. Misal Ibu memiliki sebuah samaan yaitu Y 3X kuadrat DY per DX. Berarti N-nya berapa nih? Halo? 2, Bu. Berapa? N-nya berapa? 2, Bu. Dua. Ya, benar, 2. Dikali C. C-nya berapa nih? 3. 3. 3, Bu. N-nya berapa ya? 2. N dikurang 1. 1. Jadi D per DX sama dengan 2 kali 3. 6. 6. 9. 6. X pangkat 1. X pangkat 1 ini nggak usah kita tulis ya. Jadi sama dengan 6X saja. Nah, seperti itu Udah, Bu. jika kecepatan sesaat. Aduh. Nah, berikutnya ini merupakan sebuah contoh soal untuk kecepatan rata-rata. Ada sebuah partikel bergerak dalam bidang XY dengan persamaan. Nih, X sama dengan T kuadrat tambah 4T min 1. Seperti persamaan yang tadi kan, yang turunan. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Dan Y sama dengan T kuadrat ditambah 2T. X dan Y dalam meter dan T dalam second. Tentukan kecepatan rata-rata dalam selang waktu pada waktu T sama dengan 1 second hingga T sama dengan 3 second. Nah, di sini kita cari yang T sama dengan 1 second dulu. Kita masukkan T-nya berapa nih? 1 kan? Jadi 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurang 1 I. Ditambah T-nya kan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 J. Jadi sama dengan 1 ditambah 4 berapa? 5. 5, Bu. 5 dikurang 1. 4, Bu. 4. Jadi ini 4I. Lanjut. 1 kuadrat berapa?
Berapa, Bu? 1 tambah 2 3. jadi sama 3J. Lanjut ke T-nya sama dengan 3 second, yaitu R2 sama dengan, masukin T-nya yang ini, T3 kuadrat tambah 4 dikali 3 dikali 2 kali 3J. 3 kuadrat 9 ditambah 4 T3 12. 12 ditambah 9 21 dikurang 20 berarti 20 I. Ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3 6. 9 tambah 6 15 berarti tambah 15J. Kita masukin ke rumus kecepatan rata-rata, yaitu V sama dengan delta R per delta T sama dengan R2 dikurang R1 per T2 dikurang T1. R2-nya nih 20 dikurang 4I, ini yang 20 dikurang 4I ditambah 15 dikurang 3J. Dibagi T2-nya kan yang ini 3S. 3 dikurang 1 T1 sama dengan 20 dikurang 4 sama dengan 16. 15 dikurang 3 sama dengan 12 per 2. Jadi ini 16 kita bagi 2 sama dengan 8I. Lalu 12 dibagi 2 juga sama dengan 6J. Jadi kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 8I ditambah 6J meter per second. Besarnya kecepatan rata-rata C sama dengan akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat sama dengan CX-nya itu yang ini, CY-nya itu yang 6. Jadi CX 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat kan 64. 64 ditambah 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 sama dengan akar 100. Nah, akar 100 itu sama dengan 10 meter per second. Nah, contoh soal yang kedua itu mengenai kecepatan sesaat. Misalkan ada sebuah partikel sumbu X dengan persamaan X sama dengan 5T kuadrat ditambah 4T min 1. X dalam meter dan T-nya dalam sekon. Tentukan kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 2 second. Nah, ini menggunakan rumus turunan. Jadi V sama dengan, ini kan awalnya V sama dengan dr per dt. Jadi d per dt, R-nya diketahui yang ini. R-nya itu XI tambah YJ. P sama dengan D per DT, R-nya yang 5T kuadrat ditambah 4T min 1. P-nya 5 dikali 2 berapa? 10. 10 T. 2 dikurang 1 kan 1 kan, jadi 10T saja ditambah 4T itu turunannya adalah 4, jadi 4I. Maka untuk T-nya sama dengan 2 second, tinggal dikali nih T yang ini dengan 2. Jadi 10 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 24 meter per second. Seperti itulah vektor kecepatan. Nah, tadi sudah mempelajari tentang vektor kecepatan. Sekarang kita berpindah ke vektor percepatan. Nah, percepatan itu merupakan bentuk perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, bagaimana sebuah benda bisa dikatakan melakukan percepatan? Jadi, benda itu bisa melakukan percepatan apabila kecepatannya itu semakin bertambah dalam selang waktu tertentu. Misal, dalam 1 second.
jadi 1 meter per second. Terus 1 second kemudian jadi 2 meter per second. 3 second kemudian jadi 4 meter per second. Nah, karena percepatan ini memiliki nilai dan arah, maka dia juga bisa bernilai positif dan juga negatif. Nah, dia bernilai positif apabila kecepatannya ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ini dikatakan sebagai percepatan. Nah, apabila kecepatannya ini semakin berkurang, berkurang, dan berkurang, bahkan sampai benda tersebut bisa berhenti, itulah yang dinamakan dengan perlambatan. Next. Nah, percepatan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah percepatan rata-rata. Nah, jadi misal di titik ini T1, ini T2. Pada T1, benda berada di posisi pertama dengan kecepatan V1. Lalu pada posisi T2, dia berada di posisi yang kedua dengan kecepatan V2. Nah, percepatan rata-rata itu perubahan kecepatan dari posisi pertama ke posisi yang kedua. Berarti sama seperti perpindahan tadi, bahwa perubahan rata-rata ini berarti kecepatan awal V2 dikurang kecepatan akhir dikurang awal. Nah, waktunya pun sama. Waktu yang akhir T2 dikurang dengan waktu yang awal T1. Nah, ingat bahwa kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan waktu ini besaran skalar. Nah, sehingga perubahan ini bisa kita ganti sebagai delta. Delta V per delta T. Nah, karena dia ini kan bergeraknya nggak cuma di bidang di sumbu X aja, dia juga bergerak di sumbu X dan Y. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan melalui vektor posisi, maka kita bisa menurunkannya menjadi delta I X I ditambah delta I Y C ke delta T. Maksudnya ini perubahan kecepatan pada sumbu X, dan yang ini perubahan kecepatan pada sumbu Y. Nah, berdasarkan perumusan matematisnya, kita bisa nah, ini itu disebut sebagai percepatan dalam sumbu X. Dan yang ini percepatan dalam sumbu Y. Nah, inilah vektor percepatan rata-rata. Nah, untuk arahnya ini tan theta sama dengan kecepatan di sumbu Y dibagi kecepatan di sumbu X. Ini sama aja sama vektor perpindahan tadi. Nah, untuk besarnya ini kecepatan di sumbu X kuadrat ditambah percepatan di sumbu Y kuadrat. Nah, inilah tentang percepatan rata-rata. Next. Sama seperti percepatan juga terbagi 2. Ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat. Maksudnya ini konsepnya sama aja. Jadi percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Bedanya, waktunya ini sangat singkat. Misal kalau yang tadi itu dari T1 sampai yang kedua.
Ini kecepatan 1, ini kecepatan yang kedua. Nah, dia hanya meninjau kecepatan di titik awal dan titik akhir saja. Nah, di percepatan sesaat ini, dia meninjau kecepatan di seluruh lintasan yang dilaluinya. Maksudnya, di setiap titik nih, dia cari nih kecepatannya berapa. Nah, karena perubahan waktunya ini sangat kecil, maka kita menggunakan konsep limit. Atau kita bisa menggunakan diferensial. Nah, perumusannya sama dengan kecepatan tadi, bahwa percepatan sesaat yaitu diferensial dari kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk nilainya pun sama, karena dia tidak hanya bergerak pada sumbu X saja, dia juga bergerak pada sumbu Y. Sehingga Y per dt IXI ditambah IYC. Sehingga bisa kita DDT IXI tambah DDT IYC. Yang laki-laki kalau mau sholat siap-siap nggak apa-apa ya, keluar sekarang nggak apa-apa. Bu, saya mau sholat Jumat, Bu. Iya, jangan lupa sholat Jumat, jangan rebahan. Rebahan bentar paling, Bu. Nah, misal nih, ini di percepatan rata-rata. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan kecepatan. Berarti diketahui I-nya itu sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 3T kuadrat. Maksudnya dia bergerak di sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan misalnya percepatan rata-ratanya. Dari T sama dengan 0, berarti T0 ini adalah T awal, T1. Dan T sampai T sama dengan 2 second, berarti ini T2. 2 second. Yang ditanya itu kan percepatan rata-rata. Yang pertama kita harus tahu di posisi awalnya I1. Maksudnya kecepatan di posisi awal ini berarti kecepatan dia pada saat T-nya sama dengan 0. Berarti ini kita 0 ini dimasukin persamaan. Nah, 0 didapatkan hasilnya 3I. Sama di ini Q1, ini Q2. Sama Q2 ini juga berarti kecepatan pada posisi yang kedua, 2 second. Nah, kecepatan yang kedua didapatkan rumusannya 11I ditambah 12C. Nah, kita udah dapat nih kecepatan awalnya 3I, kecepatan akhirnya 11I ditambah 12C. Tinggal kita masukkan ke rumus delta V sama dengan per delta T. Berarti delta V itu T2 dikurang T1 per T2 dikurang T1. Mana V2-nya adalah 11I sama 12C. Bu, saya baru join, Bu. Nggak paham. Ya, karena kan ini sektor, kita menjumlahkannya antara sektor satuan I dengan I. Berarti 11 dikurang 3. Tambah 12C. Nah, waktunya berapa? Waktunya nih 2. 2 dikurang 0. Itu sama dengan 2. 11 kurang 3. 8. I tambah 12C. Kalau didapatkan nilainya 4I ditambah 6C.
Nah, ini merupakan vektor percepatan rata-ratanya. Nah, sedangkan untuk menentukan besarnya, kita menggunakan nilai mutlak. X kuadrat ditambah AI kuadrat sama dengan X ini 8. Salah. 4 ya. 4 kuadrat ditambah AY-nya percepatannya di sumbu Y 6. 6 kuadrat. Dan 5 akar 2 sederhanakan menjadi 2/13 meter kuadrat. Meter per second kuadrat. Nah, kalian perhatikan baik-baik bahwa kalau percepatan itu satuannya meter per second, kalau percepatan itu meter per second kuadrat. Next. Nah, sebuah partikel bergerak dengan kesamaan kecepatan. Ini diketahui ininya 3 ditambah 4T dalam X ditambah 3T kuadrat dalam sumbu Y. T dalam meter per second dan T dalam second. Tentukan besar percepatan saat T sama dengan 1 second. Kita cari 1 secondnya aja ya. Nah, berarti karena dia percepatan sesaat, maka dia menggunakan konsep diferensial atau turunan. Jadi kita turunkan saja persamaannya. Rumuskan dt per dt. Mana persamaannya itu 3 ditambah 4T 3T kuadrat Y. Jadi diferensialkan terhadap T. Sehingga Y ini kan nggak ada nih. Jadi 0. Nah, ini diturunkan terhadap T. 4. Ini ditambah. Nah, ini tulis 3. 2-nya turun sini. Nah, ininya 2 dikurang 1. Jara udah belajar. Ditambah 3 kali 2. 6. Berarti kecepatan sesaat dalam Oke, Bu. sama dengan 1 second, yaitu Mau mandi dulu, Bu. I ditambah 6J. Udah, sampai sini konsep percepatan. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ngerti karena tadi gambarnya kurang jelas aja, Bu. Ibu kayaknya harus Izin live, Bu. YouTube juga deh, Bu. Kenapa? Bikin di YouTube juga, Bu, biar kita bisa nonton ulang-ulang. Oh, dibikin YouTube. Iya, di sini Ibu sudah ngerti. Iya, Bu, saya masih belum ngerti, Bu. Iya, Bu. Oke, oke. Soalnya nggak jelas, Jadi, Bu. Ada yang mau Gambarnya. ditanya nggak nih? Suaranya juga putus-putus. Sama, Bu, saya juga belum ngerti, Bu. Oke, Gimana, nanti Naim? Ibu kan ini sudah Ibu record. Nanti Ibu kirim di YouTube deh ya Izin buat live, kalian Bu. tonton. Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Tapi yang nggak ngerti mah ininya dinyalain dulu. Kameranya. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan pada hari ini.
Sekarang kalian boleh les. Iya, Bu. Makasih, Makasih, ya. Bu. Izin les ya, Bu. Harian ya, jangan Iya, lupa Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, Bu. Makasih.